Shalom para pemirsa dimanapun Anda berada, bersama lagi dengan saya Richard M. Stopo di channel Dark Side of the Lord atau Sisi Kelam Tuhan. Ini adalah reel bagian kedua dari tema free will, membuat Allah tidak mengetahui keputusan manusia. Pada bagian kedua ini saya akan memberikan contoh Yerobeam. Jadi Raja Salomo akhirnya di akhir hidupnya, raja yang penuh dengan hikmat dan pengetahuan itu memiliki banyak istri, dan istrinya membuat dia menyembah kepada Allah-Allah lain. Dan ini membuat Allah murka dan memutuskan nanti pada zaman anaknya Rehabeam bahwa Allah akan memecah kerajaan Salomo. Dan dua suku Yehuda dan Benyamin akan menjadi milik keturunan Daud lalu Rehabeam, dan 10 suku diberikan kepada Yerobeam bin Nebat. Mari kita baca dalam 1 Raja 11 ayat 37-39. Diceritakan Nabi Ahia bertemu dengan Yerobeam bin Nebat. Maka engkau ini akan kuambil supaya engkau memerintah atas segala yang dikehendaki hatimu dan menjadi raja atas Israel. Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku, dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud. Dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu, dan untuk itu aku akan merendahkan keturunan Daud, tetapi bukan untuk selamanya. Jadi benar-benar Yerobeam dipilih oleh Tuhan, dan Tuhan memberikan dia pilihan. Kalau mengikut Tuhan diberkati, kalau tidak mengikut Tuhan akan dihukum, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu apakah yang dilakukan oleh Yerobeam ketika setelah dia menjadi raja? Ini nanti para pemirsa bisa membacanya setelah menonton selesai reel ini. Itu di 1 Raja-Raja 12 ayat 26 sampai 33. Jadi diceritakan bahwa Yerobeam itu melihat bahwa setiap ada hari khusus gitu, hari umat Yahudi, bangsa Israel, suku itu pergi ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban bakaran. Nah, Yerobeam berpikir, wah kalau begini lama-lama nanti mereka kan pindah jadi bangsa Yehuda. Karena itu dengan berani dan gila menurut saya, dia menciptakan 2 lembu emas yang dia taruh di Betel dan di Dan. Terus habis itu dia memilih imam-imam untuk mempersembahkan korban bakaran dan menentukan hari raya buat lembu emas. Padahal saya yakin dia tahu bahwa lembu emas itu adalah hal yang dibenci sama Allah. Ketika Harun membuat lembu emas, Allah itu begitu murka sekali. Dan hasil akhirnya Tuhan menghukum Yerobeam. Bahkan kejahatan Yerobeam ini dipakai sama Alkitab sebagai standar menulis raja-raja yang selanjutnya. Contohnya Raja Nadab ditulis dalam 1 Raja-Raja 15 ayat 28-30. Lalu Raja Baesa 1 Raja-Raja 15 ayat 34. Lalu Raja Ela 1 Raja-Raja 16-19. Dan Raja Omri 1 Raja-Raja 16 ayat 25-26. Saya akan membacakan yang Raja Omri. 1 Raja-Raja 16 ayat 25 dan 26. Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia melakukan kejahatan lebih daripada segala orang yang mendahuluinya. Ia hidup menurut segala tingkah laku Yerobeam bin Nebat, dan menurut dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel dengan dewa-dewa kesia-siaan mereka. Jadi gimana menurut para pemirsa? Yang milih Yerobeam jadi raja 10 suku Israel itu adalah Allah sendiri. Dan memang Allah itu gak tahu bahwa nanti Yerobeam itu akan murtad dan membuat bangsa Israel jadi tambah jatuh ke dalam dosa? Saya jawab, nggak tahu. Kenapa? Karena Yerobeam itu diberi kehendak bebas, sama seperti Saul. Kalau Tuhan tahu bahwa Yerobeam akan melakukan
penyembahan berhala lembu emas, dan Tuhan sengaja menaruh Yerobeam jadi raja, itu kan berarti artinya Tuhan Allah itu hipokrit. Kenapa? Lah dia yang ngasih, dia yang sengaja membuat supaya bangsa Israel itu jatuh ke dalam dosa. Jadi tidak mungkin. Nah, jadi dari dua penjelasan ini sudah sangat jelas bahwa free will itu atau kehendak bebas membuat Tuhan tidak tahu keputusan manusia. Sudah tidak terbantahkan dengan apa yang sudah saya contohkan. Masih banyak lagi. Nah, pertanyaannya adalah segini sekarang pemirsa. Pemirsa berpikir, loh katanya Tuhan menetapkan langkah orang yang benar. Terus bagaimana itu? Nah, ini ceritanya. Cara garis besarnya adalah ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia ciptakan rohnya dulu, lalu dilahirkan ke siapa? Nah, saya dalam buku Dark Side of the Lord yang saya karang buku pertama, saya menulis kata yang dipanggil dan dipilih. Nah, jadi dipanggil nih si A, kamu lahir dari orang Kristen, otomatis kan sekeluarga lahir udah Kristen, lebih mudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Nah, singkat punya cerita, Tuhan nggak tahu apa nanti kehidupannya si A ini mau bagaimana, tapi Tuhan udah ngatur. Nah, nanti kamu matinya kurang lebih begini. Nah, tapi kehidupannya itu Tuhan beri dia kehendak bebas. Tapi ada orang-orang tertentu yang dipilih, seperti kayak Yerobeam ini dipilih. Nah, cuman dipilihnya saat ini dia sebagai yang antagonis. Ada juga yang sebagai protagonis, contohnya adalah Yunus. Yunus Tuhan bilang suruh pergi memberitakan rencana hukuman Tuhan buat kota Niniwe, Asyur. Tapi Yunus pergi ke Tarsis, dipaksa sama Tuhan. Dia naik kapal, kapalnya mau karam sehingga dia dilempar Yunus, terus dimakan diterkam sama ikan, ditelan terus selama 3 hari, lalu dilepaskan di dekat daerah pesisir kota Niniwe. Nah, ibaratnya gini, ketika seorang udah menentukan si A akan menikah dengan si B, dan Tuhan sudah memastikan karena orang ini benar-benar dipilih Tuhan dan Tuhan punya rencana khusus dalam hidup dia, bisa aja Tuhan akan atur gini, si A sudah pacaran bertahun-tahun, akhirnya putus. Si B sudah hari mau pernikahan, tiba-tiba di cancel, dan akhirnya Tuhan jadikan mereka A dan si B. Kurang lebih seperti itu. Saya akan memberikan informasi tambahan. Saya adalah orang yang suka belajar Alkitab, dan beberapa tahun terakhir saya suka berdiskusi dengan Gemini AI. Nah, kalau saya berdiskusi dengan Gemini AI, biasanya saya akan nge-prompt seperti ini. Gemini, posisikan kamu sebagai pertama, ahli peradaban kuno hingga sejarah masa kini. Kedua, ahli teologia kuno hingga teologia masa kini. Ketiga, ahli perjanjian lama dan perjanjian baru dalam bahasa Aram, Ibrani, Yunani, dan Inggris. Keempat, ahli psikologi kuno hingga psikologi modern. Sehingga nanti Gemini akan memberikan jawaban-jawaban yang lebih jelas dan terukur. Nah, saya bertanya sama Gemini, Saul bunuh diri, kira-kira dia masuk surga apa neraka? Nah, secara sisi psikologi, Gemini menjawab bahwa berapa hari sebelum perang, Saul itu pergi ke Endor dan bertemu dengan roh iblis yang menyamar sebagai Samuel. Dikatakan bahwa nanti kamu kalah perang dan akan mati. Sehingga ketika berangkat perang, Saul itu sudah depresi. Dan karena depresi, dia takut disiksa dan takut dihina, akhirnya dia memutuskan bunuh diri. Jadi harusnya Tuhan memberikan kesempatan dia masuk surga. Terus saya jawab sama Gemini, orang yang bunuh diri itu umumnya itu karena depresi, dan depresi itu bisa disebabkan karena memang ada gangguan mental atau jiwa. Kedua, mungkin ada masalah finansial, atau dia ada akar kepahitan atau dan lain-lain. Nah, ketika orang depresi itu ada 2 fase sadar apa tidak sadar. Kalau fase tidak sadar, artinya tubuh orang itu tidak dikuasai oleh jiwa dan roh dari orang tersebut, tetapi oleh roh lain, atau yaitu roh iblis atau roh setan. Nah, contohnya jadi misalnya kalau ada seorang bapak, dia depresi berat sehingga tubuhnya dikuasai oleh iblis. Dia keluar dari rumah, dia menabrakkan diri ke kereta sehingga meninggal. Saya percaya dan yakin bahwa bapak itu pasti diberi kasih karunia Tuhan, karena yang menabrakkan dan membuat bunuh diri tubuhnya itu bukan roh
dan jiwa Bapak itu, tapi dari roh iblis. Berbeda dengan Saul. Saul itu masih sadar depresinya, buktinya dia masih bisa memimpin perang. Dan terakhir setelah dia melihat bahwa wah, anak-anak saya pada mati dan saya terluka, daripada saya disiksa dan diolok-olok, mendingan saya bunuh diri. Jadi harusnya dia masuk neraka. Gemini tidak terima, akhirnya saya jawab lagi. Gemini, Tuhan Yesus berkata bahwa siapa yang mendukakan Roh Kudus itu dosanya tidak bisa diampuni. Nah, bunuh diri itu juga mendukakan Roh Kudus. Berarti artinya kalau orang bunuh diri itu harusnya masuk neraka. Gemini masih bisa tidak terima. Akhirnya saya bilang, bagaimana dengan Stefanus? Coba kalau Stefanus matinya itu pas dirajam bunuh diri. Jadi gini, Stefanus orang yang mati pertama itu ketika dirajam sama batu, baru kena 2 batu dia ketakutan disiksa. Dia cari orang yang bawa pisau, terus dia rebut pisaunya, dia bunuh diri. Kira-kira dia mati martir apa enggak? Nah, kesimpulan akhirnya tetap Gemini kekeh gitu bahwa tidak mungkin hanya gara-gara bunuh diri itu menentukan orang itu masuk surga atau masuk neraka. Kali ini saya dan Gemini memutuskan untuk sepakat tidak sepaham. Jadi biasanya kalau saya bertarung ya, benar-benar bertarung ya, bukan bertanya ya, tapi yang kalau bertanya kan ada kejadian A ini apa. Kalau ini bertarung gitu ya, teologia itu ya kadang-kadang Gemini menang, saya juga kadang-kadang bisa menang. Nah, kalau saya yang menang, Gemini itu mengakui, dan akhirnya dia menggunakan pemahaman baru saya sebagai pemahaman baru dia. Tapi kali ini khusus Saul, kita berdua sepakat untuk tidak sepaham. Nah, yang menarik adalah Yerobeam. Ketika saya tanya bagaimana dengan Yerobeam, Gemini berkata bahwa Yerobeam itu digunakan sebagai standar kejahatan sebagai raja-raja selanjutnya. Persis seperti yang saya udah ceritakan di depan. Dan kesimpulannya, Gemini berkata, Yerobeam masuk neraka. Jadi saya sepakat dengan Yerobeam. Jadi benar-benar menarik ya. Seseorang yang dipanggil jadi rahim dari wanita Israel, dipilih jadi raja Israel, tapi murtad ya, melakukan kehendak bebasnya sesuai kejahatan, dia mati masuk neraka. Itu kesimpulan dari tema kali ini. Dan kalau kata penutup biasanya saya berkata bahwa God is God, trust Him with faith and obey. Mulai reel ini hingga selanjutnya saya akan merubah menjadi jadilah garam dan terang dunia. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.